Ya, shalom semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Doni Yunus dalam Pemuridan Online. Mohon maaf, siaran yang tadi saya terpaksa batalkan karena kesalahan teknis sama sekali nggak bisa dipergunakan. Rupanya apa yang tadi saya mesti ngutak-atik lagi. Mohon maaf, saya mesti lagi untuk belajar untuk ngutak-atik yang kalau saya pakai Zoom plus Facebook gimana ceritanya. Mohon maaf. Kita akan mulai dengan segera dengan cepat. Oke. Dan bagaimana dengan kabar Bapak Ibu sekalian? Tentu saja semakin luar biasa bersama-sama dengan Tuhan ya. Di Bandung barusan hujan dengan deras. Sekarang udah berhenti dan menyisakan cuaca yang cukup dingin. Mohon maaf tadi siarannya terputus dan mudah-mudahan tidak tidak membuat kita menjadi terhalang untuk mengikuti acara ini lebih lanjut. Oke, malam hari ini saya akan membahas tentang manusia baru dan banyak pertanyaan yang masuk ke saya, terutama tentang bagaimana membedakan manusia baru dan manusia lama. Bagaimana membedakan pikiran baru dan pikiran lama. Bagaimana membedakan suara Tuhan dan suara diri sendiri. Dan apa itu kedagingan. Apakah orang yang lahir baru dipastikan tidak mengalami kedagingan lagi. Wah, itu bagus Bapak Ibu sekalian, saya menyenangi pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dan seri ini tentang mendengarkan suara Tuhan ini adalah seri akan banyak membahas pertanyaan-pertanyaan yang tadi Bapak Ibu sekalian nyatakan kepada inbox saya. Jadi ini akan banyak menjawab pertanyaan-pertanyaan sebetulnya dalam bahasan yang akan kita bahas sore hari ini. Oke, silakan saling menyapa bagi Bapak Ibu sekalian yang baru bergabung. Ya, saling menyapa. Selamat sore semuanya, mungkin sudah malam. Ya. Kita akan mulai dengan segera. Haleluya. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur hari baru telah Kau nyatakan dan ciptaan baru dan dalam kondisi baru telah Kau berikan, itu berupa fasilitas. Engkau yang mengurapi kami, bahkan menandai kami dan memberikan kepada kami Roh Kudus untuk menjamin apa saja yang Kau nyatakan di hari yang akan datang terjadi dan tergenapi dalam kehidupan kami. Bapak, Engkau yang memberikan kepada kami kesempatan untuk hidup yang baru itu sekarang. Kami belajar lebih banyak buat kami ngerti, buat kami taat. Dan menanggalkan semua pikiran-pikiran yang kami bawa ke dalam hidup yang baru ini. Kami sekarang mau menanggalkan setiap pikiran-pikiran yang lama berupa penyembahan-penyembahan berhala, penyembahan-penyembahan kepada Allah asing, penyembahan-penyembahan dan perhambaan kepada kedagingan, perhambahan kepada dosa dan maut. Setiap apapun juga yang dinyatakan oleh manusia, bukan dinyatakan oleh-Mu Bapa, kami juga mau menanggalkannya keluar dari dalam nyawa dan jiwa kami. Roh kami hidup sekarang di hadapan-Mu, kami terhubung dengan Engkau, Allah yang Maha Tinggi. Dan Roh Kudus, bersihkan, kuduskan kami, hingga kami tetap menikmati hadirat Allah yang sore ini. Bangkitkan kami dengan hidup yang baru. Dan Tuhan Yesus, hidup kami terhubung dengan Allah karena darah-Mu yang menebus kami. Hingga kami hidup dengan hidup-Mu yang baru itu. Sekarang kami ikut numpang ke dalam hidup-Mu itu. Dan dalam perkataan-Mu kami hidup seluruhnya. Sekarang ajarkan kami dan kami ingin mendengarkan. Bagaimana kami hidup menurut-Mu? Kami ingin dengar Kau bicara. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke saya itu bagus-bagus tuh. Ini sebetulnya membuat kita kok jadi belajarnya seperti ilmu kebatinan gitu ya, tentang jiwa, tentang roh, tentang nyawa. Tapi sebetulnya apa yang kita bahas dalam Alkitab itu semuanya tentang dunia rohani, tentang alam pikiran rohani. Yang berasal dari Allah Bapa yang dinyatakan lewat hidupnya Tuhan Yesus. Lewat hidupnya Tuhan Yesus, saya katakan sekali lagi, lewat hidupnya Tuhan Yesus yang
kita terima secara fisik itu dalam bentuk perkataan setelah darah Yesus menebus kita dari dosa dan maut. Darah Yesus itulah yang kemudian membuat nyawa kita hidup. Nyawa kita ketika betul-betul menyerahkan diri kepada Tuhan itu, kemudian kita mendengar perkataan Tuhan dan setiap apapun yang dikatakan Tuhan yang ada di hati kita. Roh kita hidup, nyawa kita dipenuhi dengan hidupnya Tuhan. Hidupnya Tuhan itu membuat kita di hadapan Allah mempunyai cara pandang yang berbeda dengan dunia. Mempunyai satu habit yang berbeda dengan dunia. Mempunyai cara hidup, lifestyle yang berbeda dengan dunia ini. Itu nyawa dalam darah. Karena kita ngikutin pola pikiran kita bagaimana menyenangkan Allah. Nah, kalau ini dikerjakan terus-menerus Bapak Ibu sekalian, ini kita bisa mendapatkan kepastian secara sah. Baik hukum dan fakta, kita diselamatkan setiap saat oleh pikiran kita. Secara fakta, setiap hari Tuhan menyelamatkan kita dengan pikiran-pikirannya. Dan pilihan-pilihan itu perlu ditolong dengan pilihan-pilihan dan pengajaran-pengajaran yang dari Tuhan saja. Maka kalau kita dengar Tuhan bicara di hati kita, itulah yang menentukannya. Fellowship dengan Tuhan menentukan kita kemudian apakah setiap janji-janji Allah tergenapi atau tidak dalam kehidupan kita. Itu yang paling penting. Bukan setiap apapun yang dijanjikan saja, tapi persekutuan dengan Tuhan menentukan kemudian kita bisa mendapatkan janji Allah itu atau tidak. Dan untuk memastikan itu, Allah Bapa memberikan kepada kita Roh Kudus. Nanti saya akan bahas ya. Bedanya Tuhan Yesus, pekerjaan Tuhan Yesus, dan pekerjaan Roh Kudus. Saya baru dibukain dalam sekali dan membuat saya mengerti. Sekarang ternyata dengan bahasa yang lebih mudah, saya bisa menang. Nanti saya akan bahas, tenang. Jadi pertanyaannya Ibu Hester Utomo, pertanyaannya Pak Jeff, pertanyaannya saudaraku Zerubabel Theo, terjawab juga pertanyaannya Ibu Revina Bernat, terjawab juga semuanya, pokoknya akan dijawab dalam seri ini. Mungkin hari ini nggak ngejawab semua, tapi kita udah tahu, oh rupanya begitu caranya. Oke. Ini pernah ada satu perkataan dari seorang tokoh perjanjian lama yang kita baca di kitab Pekotbah. Tokoh perjanjian lama ini adalah namanya Salomo. Dia diberikan hikmat Allah. Diberikan hikmat Allah oleh Tuhan Allah. Hikmat yang pakai sampai ini terobosan demi terobosan. Cuman sayangnya hikmat Allah yang diberikan kepada Salomo sih betul dari Allah. Cuman cara pandangnya, cara pakainya hanya terbatas kepada hal-hal yang ada di bawah matahari. Tidak sampai masuk ke hatinya Allah. Nggak ngerti yang namanya pewahyuan sampai dengan sedalam isi hatinya Allah. Dan Allah Bapa berikan kepada kita sekarang pewahyuannya isi hatinya di ruang Maha Kudus melalui hidupnya Tuhan Yesus, melalui darahnya atau nyawanya Tuhan Yesus. Jadi Salomo waktu itu apakah bisa sampai dengan ke isi hatinya Allah? Ternyata nggak kepikiran ke sana buat Salomo. Mungkin terlalu banyak apa yang dia kerjakan hingga dia nggak kepikiran untuk masuk ke sana. Tapi hikmatnya benar. Maka Bapak Ibu sekalian, apa yang kita dapatkan dari Allah Bapa itu berupa satu hikmat yang unlimited. Bahkan bukan cuma hikmat, tapi rohnya yang tak terbatas. Dalam kitab Yakobus dikatakan bahwa pada tingkat tertentu kita menjadi yang sulung dari yang semua yang Ia ciptakan. Kesadaran kita mesti sampai ke sana. Nanti saya akan bahas pelan-pelan. Jadi kalau semua dibahas di awal, wah jadi bingung. Nah, Salomo adalah orang yang penuh
hikmat, bahkan yang paling penuh hikmat di bawah matahari atau di kolong langit. Secara dunia, ia orang yang paling berhikmat, pendeknya memang begitu. Di kitab Raja-Raja ditulis 1 Raja-Raja 4 ayat 32-33, ia menggubah 3000 amsal dan nyanyiannya ada 1005. Ia bersajak tentang pohon-pohonan, dari pohon aras yang di gunung Libanon sampai kepada hisop yang tumbuh pada dinding batu. Ia berbicara juga tentang hewan dan tentang burung-burung dan tentang binatang melata dan tentang ikan-ikan. Salomo itu nulis banyak kitab isinya hikmat. Jadi dia memang orang yang sangat berhikmat, bahkan orang yang paling penuh dengan hikmat di dunia ini, di bumi ini. Nah, bedanya dengan Tuhan Yesus apa? Nah, nanti kita lihat. Di dalam kitab Pekotbah, Salomo menyimpulkan kenyataan di bawah matahari. Jadi dia menyimpulkan berdasarkan apa yang ia dapat selama ia di bawah di bawah langit, di bawah matahari, di bawah kolong langit. Yang ia dapatkan dari Allah tapi dipakainya hanya di bawah matahari, di kolong langit saja, di bumi saja. Apa-apa yang terjadi di dunia, yang dia pakai hikmat Allah. Pengkhotbah 1 ayat 9, itu ayatnya. Apa yang pernah ada akan ada lagi, recycle. Dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Nah, ini perkataan yang ada di kitab Pengkhotbah. Hati-hati Bapak Ibu sekalian, dibaca lagi di kitab Pengkhotbah ada berupa pernyataan Salomo yang benar. Benar-benar itu dari hikmat Allah. Ada pernyataan Salomo yang dari dirinya sendiri. Yang sebetulnya isinya ada berupa desperate life. Ini dia rahasianya. Ada kalanya Salomo di akhir hidupnya ternyata dia mempunyai mentok di satu titik, dia nggak bisa tembus ke hatinya Tuhan. Bahkan dia memiliki hati yang akhirnya menyesal, punya hikmat. Karena menyesal kok gini saya punya hikmat, ternyata ya cuma gini-gini aja. Aneh ya, kalau orang punya hikmat dari Allah, mengapa cuman karena dia melihat di dunia ini dan ternyata dia itu orang yang betul-betul memiliki kekayaan yang banyak dari hasil memberitakan hikmat itu kepada banyak orang, banyak raja-raja datang, tapi ternyata dia punya hati dan punya hidup yang mentok. Menyesal saya punya hikmat. Tahu nggak Bapak Ibu sekalian? Kalau kita nggak pernah masuk di hatinya Allah, karena kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, kita mesti mempunyai keinginan untuk siapa sih Allah kita? Apa sih maunya Allah kita? Kalau abis ini hidup ini berakhir terus gimana sih? Apa yang mesti kita lakukan? Di surga sana ngapain aja sih? Kalau pertanyaan kita sampai dengan begitu, diberikan loh hikmatnya untuk kita tahu hal-hal yang akan datang. Bahkan bagi orang-orang perjanjian baru diberikan Roh Kudus loh, agar kita pasti sampai ke sana. Dan ini rahasianya Bapak Ibu sekalian. Nanti saya akan bahas ayatnya ya. Banyak orang berpikir ketika ditebus oleh Tuhan Yesus semuanya beres. Benar, hidupnya Yesus, darahnya Yesus menebus segala dosa dan bahkan maut, yang secara penuh kita bisa mendapatkan penebusan itu. Full payment, dibayar lunas oleh darah Yesus. Saya katakan setiap dosa, ya, semua ditebus. Tapi setelah kita ditebus oleh darah Yesus, kemudian kita, nanti ada ayatnya, Allah mengurapi kita menjadi tanda milik kepunyaannya. Allah memastikan kita menjadi milik kepunyaannya dengan cara mengurapi kita. Jadi di hari pertama kita mengundang Yesus masuk dan mengakui darahnya menebus kita itu, dia memateraikan kita, dia mengurapi kita, membuat kita menjadi milik kepunyaannya. Apa yang terjadi ketika kita jadi milik kepunyaannya? Kita dipisahkan dari dunia, dipisahkan dari kegelapan, dipisahkan dari sifat-sifat jahat, dipisahkan dari perbuatan dan tabiat jahat, pikiran jahat, hati yang lama.
dipisahkan, set apart. Dan untuk memastikan itu terjadi penuh, Ia berikan kepada kita Roh Kudus. Sayangnya, Bapak Ibu sekalian, tidak seperti Tuhan Yesus, Roh Kudus diberikan sebagai materai, sebagai deposit, sebagai jaminan, dan rupanya secara bukan full payment. Artinya, kalau kita mau betul-betul sampai dengan Tuhan datang yang kedua kali selamat, itu bergantung dari segi mana kita dalamnya, dekatnya, berubahnya lewat hubungan kita dengan Tuhan. Selama kita mengadakan fellowship dengan Tuhan di muka bumi ini. Dan Roh Kudus adalah sebagai materai memastikan, tapi tidak sepenuhnya sampai dengan orang itu memasukinya pasti 100%. Sebetulnya pasti 100% betul, tapi manusianya sendiri gak mau mendengarkan atau gak mau berfellowship dengan Tuhan sampai dengan Tuhan datang yang kedua kali. Karena Tuhan ketika berfellowship dengan kita, Ia mengajar, Ia menasihati, Ia mendidik, Ia mengatakan. Perkataan-perkataan yang kukatakan adalah roh dan hidup, kata Tuhan Yesus ya. Kalau engkau menerimanya, engkau hidup. Kalau engkau penuh dengan perkataannya, engkau mempunyai kepenuhan Dia. Tapi kalau kita tidak mau menerima perkataannya, bahkan enggak mau, enggak dengar, mengabaikan, mengesampingkan perkataannya, pengajarannya, kita semua enggak hidup. Enggak penuh dengan Roh Kristus, enggak ngalamin kepenuhan kealahan, enggak ngalamin apa yang dinamakan dengan janji-janji Allah. Bahkan bisa saja materai yang diberikan kepada kita lepas, keluar, enggak penuh. Mengapa? Roh Kudus adalah pribadi yang memastikan kita sampai dengan ngalamin tidak saja hari ini, tapi juga di hari-hari berikutnya sampai dunia akan datang. Dia akan berikan demikian. Tapi kalau seperti Salomo, kita akan mengalami yang namanya putus harapan, tawar hati, banyak luka. Akhirnya, seperti yang dilihat dalam Alkitab, kemudian Salomo terpikat dengan cinta. Ia banyak beristrikan perempuan-perempuan yang bukan dipilih dari Tuhan. Sesukanya dia aja, dan mempunyai gundik. Dan semua istri-istrinya dan gundik-gundiknya itu mengalihkan Salomo dari Tuhan. Menyembah kepada Allah-Allah mereka. Bapak Ibu sekalian, Roh Kudus diberikan kepada kita untuk memastikan benar. Tapi nanti ada satu ayat bagaimana ternyata ia diberikan kepada kita sebagai deposit security. Dijamin sih seperti begini, saya tadi pagi dijelaskannya dalam saat teduh, kamu diberikan jaminan. Mana jaminannya? Nih ya, jaminan BPKB misalnya begitu. Misalnya seseorang mau minjem duit nih, saya punya BPKB mobil misalnya gitu ya, orang itu ya. Dia menjamin kepemilikannya itu kepada bank. Kalau dia kemudian nggak bisa bayar dan sebagainya, mobilnya diambil karena dia sudah mendapatkan apa yang dia butuhkan berupa misalnya pinjaman uang. Tapi kalau dia tidak memberikan kewajiban itu kepada tiap bulannya kepada bank itu, apa yang menjadi jaminan itu diambil. Dan ketika saya membaca itu secara jernih, oh ternyata begitu ya. Banyak orang jatuh. Bahkan orang terdekat dengan Tuhan pun jatuh. Yudas Iskariot jatuh. Mengapa? Pilihan-pilihan yang dipilihnya itu ternyata nggak bijaksana. Bapak Ibu sekalian, kita diperhadapkan kepada pilihan-pilihan loh setiap saat. Pilihan-pilihan yang kita buat menentukan kita kemudian hidup di depan Allah. Gimana hidupnya? Bisa saja dibilang hidup. Menurut manusia kebanyakan orang-orang makhluk hidup biologis. Tapi tidak pernah hidup di depan Allah. Wah, Bapak Ibu sekalian,
Nanti saya akan sampai ke situ, tenang, bahasannya masih banyak kok ya. Ya. Tetapi di dalam Tuhan Yesus sekarang dinyatakan ada yang baru, yakni manusia yang dilahirkan kembali oleh Roh Kudus. Manusia yang dilahirkan kembali oleh Allah atau Roh Kudus, itulah yang dinamakan ciptaan baru. Yesus lebih tinggi dari Salomo, karena yang memberi hikmat Salomo ya Tuhan Yesus juga. Yesus memang berasal dari atas matahari. Orang-orang yang dilahirkan baru juga tinggal di atas matahari. Jadi secara hukum Salomo itu orang-orang yang dilahirkan di bumi, tapi punya hikmat Allah. Tapi kita dilahirkan baru dari Roh Allah oleh Roh Kudus, kita dilahirkan melalui firman, asalnya dari sorga. Kita pakai kerajaan Allah, wataknya, cara pandangnya. Diberikan kepada kita hikmat Allah, salah satunya. Dan diberikan kepada kita juga Roh Kudus. Diberikan kepada kita benih ilahi Yesus yang menjamin sebetulnya gak bisa berbuat dosa. Nah, orang-orang yang begini, yang tadi yang saya bilang yang lahir dari Roh Allah, yang diberikan Roh Kudus, yang dijamin agar mempunyai hidup yang terus-menerus, hidup ketika ada dalam fellowship dengan Tuhan Yesus dan hidup fellowshipnya, itu orang-orang yang dilahirkan dari atas matahari. Kalau Salomo enggak. Jadi apanya yang baru? Semua orang di bawah matahari adalah serupa. Semuanya sama. Orang-orang yang dilahirkan di bumi semuanya sama. Meskipun tampaknya sebagai bayi baru terlahir baru seperti sekali kertas putih yang belum tertulis dengan dosa. Enggak, semua orang di bawah matahari adalah serupa. Mereka hidup untuk dirinya sendiri. Egosentris. Tetapi karena Yesus telah mati bagi semua orang, menanggung hukuman dan kutuk kita yang mengerti hal ini dapat memulai cara hidup yang baru, yakni hidup yang tidak lagi bagi diri sendiri, tapi hidup untuk kepentingan Dia. Karena Dia, kita tak perlu memelihara hidup dan kepentingan diri sendiri lagi. Gak perlu hidup secara egois lagi. Karena yang baru adalah manusia yang tidak egois, tapi hidup untuk kepentingan Dia saja, yaitu kepentingan Allah yang hidup. Yang begini belum pernah ada sebelum Tuhan Yesus. Nah, hidup yang baru dia tandai dengan hidup yang berdasarkan dan hidup oleh kepentingan Allah saja. Kitanya ditebus. Jadi kitanya itu sebetulnya nggak ada lagi kepengen apapun harusnya. Mengerti ya? Yang menjadi masalah adalah kita masih punya egosentris. Kita masih punya paksaan oleh diri kita sendiri kepada Tuhan. Kepengen kita sesuai dengan apa yang kita pikir baik, cara pandang kita begini dipaksain. Maka terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, orang yang menjauh dari Tuhan. Orang yang terkutuk. Meskipun sebetulnya hidup dalam kasih karunia, tapi ketika menjauh dari Tuhan dan mengandalkan kekuatannya sendiri, ia hidup di dalam pilihan-pilihannya sendiri yang jauh dari Tuhan. Dan Yeremia 17 ayat 5 dikatakan terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. 2 Korintus 5 ayat 14. Sebab kasih Kristus menguasai kami karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Jadi Yesus itu menyatakan semua orang yang memiliki rohnya, mati deh kalian semua. Mati dagingnya, mati egosentrisnya, mati hidup untuk kepentingan pribadinya, mati free will-nya. Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka.
Udah jelas tuh baru di ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi kita sudah belajar apa itu keinginan, udah belajar apa yang dinamakan dengan ambisi, belajar tentang apa saja yang pernah tertulis kalau kita tuh nggak boleh lagi punya free will. Ternyata begitu ya. Kita tuh harus udah jadi mati loh, tubuh jasmani dan tubuh dosanya. Nah masalahnya adalah pikiran-pikiran kita masih belum. Jiwa kita masih bisa milih. Pilihan-pilihannya salah lagi. Dan hidupnya masih punya karakter yang dulu. Hidup itu dalam darah. Karakter-karakter yang mendarah daging. Saya sering katakan, kalau orang-orang yang bilang kepada dirinya sendiri, saya mah orangnya emang gini. Itu orang sudah mendarah daging tuh. Sifatnya, pemarahnya, gak sabarannya. Jadi yang perlu diubahkan sebetulnya pilihan-pilihannya. Ketika dia mau diberikan pilihan-pilihan oleh Tuhan dan dia nurut, itu karakter dan tabiatnya bisa diubahkan. Karena roh memang penurut, tapi daging lemah. Ayo rohnya dibikin nurut. Tergantung dari apakah engkau ketika berfellowship dengan Tuhan mau atau tidak menerima perkataan Tuhan. Kalau kita mau menerima perkataan Tuhan, maka sebetulnya kita beroleh kehidupan dari Tuhan. Oke, Pak Jetro, Manahlu tolong nanti memakai headset seperti saya, karena kalau tidak memakai headset memang suaranya kecil. Saya memang sengaja dalam ini agar echo yang munculnya nggak terlalu besar. Dan ini saya sudah full ini, jadi memang ini nggak bisa dikerasin lagi karena ini sudah keras. Kecuali kalau memang Bapak dan Ibu sekalian memakai headset atau earphone itu lebih jelas. Mohon maaf loh Pak, saya sudah full ini volumenya dan saya upayakan ini yang setting yang paling bagus untuk siaran langsung. Nanti di rekamannya pun suaranya full kok, bagus kedengaran. Oke, terusin ya. Galatia 6 ayat 15, Galatia 6 ayat 15. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Ada kalanya orang-orang senang untuk melakukan hal-hal yang ada di perjanjian lama. Beberapa hukum-hukum di perjanjian lama itu sudah digenapi. Dan terutama sekali bagaimana penebusan dan korban darah itu sudah tidak dipakai lagi. Terutama sekali. Mengapa? Karena kemudian Tuhan Yesus menjadikan semuanya menjadi baru dalam satu ciptaan baru. Baik orang yang Skit, orang dari bangsa barbar, orang Skit, orang Roma, orang Korintus, orang Indonesia sekalipun. Jadi tidak penting apakah kau bersunat atau tidak bersunat, apakah engkau menjalankan hukum Yahudi apa tidak, hukum adat. Tapi yang penting jadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Dengan kondisi bahwa pikiran-pikiran kita bisa memilih hanya yang dari pilihan-pilihan Tuhan. Oke. Yohanes 3:31. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya, siapa yang berasal dari bumi adalah dari bumi. Dan berkata-kata tentang hal-hal di bumi, siapa yang datang dari sorga adalah di atas semuanya. Hanya ada dua, apakah Anda manusia sorgawi atau Anda manusia bumi? Kalau kita yang dengan kerendahan hati yang luar biasa, saya kan lahirnya di bumi Pak, ya sudah, jadilah menurut imanmu. Kalau kita bilang kita dari sorga, bukannya sombong, bukannya angkuh, tapi kita betul-betul dinaikkan oleh Allah dari roh masuk menjadi orang yang memiliki roh yang baru. Antara roh dengan roh, bukannya kita yang mengajukan diri untuk naik serupa dengan Kristus, tapi Kristusnya sendiri membuat kita serupa dengan dirinya dengan membuat kita menerima rohnya, roh Kristus.
Nah, sekarang gini, kalau orang yang sudah lahir baru, orang yang menerima Kristus, selamat kan katanya begitu ya. Selamat, betul. Di hari itu ia selamat, di hari itu ia menerima penebusan, full payment, benar. Jadi itu yang baru Pak, iya itu yang baru. Dengan sejarah hidup yang baru sekarang, pertanyaannya, sering orang bertanya-tanya yang mana di dalam kita yang disebut ciptaan baru, yaitu manusia baru itu. Nah saya jabarkan ya, sejak roh Tuhan Yesus memasuki roh kita, terbentuk satu roh yang baru. Hasil pencampuran atau kemenunggalan roh kita dengan roh Yesus. Oneness in God. Roh Yesus itu membawa kepenuhan dirinya, membawa kepenuhan Allah Bapa dalam dirinya, juga membawa kepenuhan Roh Kudus dalam dirinya. Itu roh Yesus Kristus yang kita undang di hati kita. Dan roh kita manunggal dengan dia, ditandai dengan adanya baptisan kematian dan baptisan kelahiran baru. Semakin Anda nangkep kemudian lebih sadar lagi, tenggelam lagi, Anda kemudian ngalamin baptisan Roh Kudus. Memang Alkitab mengatakan begini, ada baptisan Roh Kudus ditandai dengan adanya berbahasa roh. Oke. Secara alkitabiah demikian. Tapi berikutnya ada satu perubahan yang mendasar. Kita bukan lagi menjadi orang yang dulu, karena ciptaan baru ya. Roh Kudus dengan segala kepenuhannya mengajari kita agar kita bertindak, berpikir, dan kemudian kita mempunyai buah roh. Itu yang perlu betul-betul mengalami semuanya itu buah. Maka kalau dibilang kepenuhan Roh Kudus ditandai dengan adanya berbahasa roh, ya itu alkitabiah. Tapi sebetulnya secara faktanya kita perlu ngalamin perubahan demi perubahan karakter. Hingga buah roh itu sempurna. Nah, satu roh baru hasil pencampuran kemenunggalan kita dan roh Yesus. Dan di dalam kumpulan roh-roh di dalam jiwa kita, ya, jiwa kita kan masih yang misalnya yang dulu ya, masih ada rekaman-rekaman luka batinnya, apakah hilang? Enggak. Sakit hatinya pada orang hilang enggak? Enggak. Pendidikan dari orang tua, dari sekolah, dari taman kanak-kanak sampai dengan mahasiswa hilang enggak? Enggak. Dan rekaman itu di dalam jiwa kita sekarang berbaur dengan roh baru, yakni segala buah roh dari Roh Kudus. Jadi sekarang terdapat dua kelompok staf fasilitas jiwa kita. Di dalam jiwa kita ya, ada dua kelompok. Kelompok yang pertama berasal dari pertumbuhan jiwa kita sejak dari perut ibu sehingga saat terakhir pada saat kita terima Tuhan Yesus. Itu jiwa yang terekam di dalam jiwa-jiwa berupa akal budi, pikiran-pikiran, berupa memori. Nah, kelompok ini terbentuk dari roh-roh keturunan dari nenek moyang, diantaranya pikiran-pikirannya ya, dan dari lingkungan duniawi berupa cara pandang, cara pikir, cara hidup, lifestyle. Kelompok yang ini, yang pertama ini disebut kelompok kedagingan. Oke, yang pertama itu. Yang kedua, kelompok kedua ada kelompok yang baru, disebut ciptaan baru. Dan segala buah roh yang lengkap dari Roh Kudus. Nah, ini nih. Kedua kelompok itu berseteru satu dengan yang lain. Yang pertama, kelompok egosentris yang kedagingan. Dan yang kedua, kelompok yang dari buah roh, yang dari Kristus, adalah kristosentris. Dalam jiwa kita itu ada kelompok yang egosentris versus kristosentris. Kelompok kedagingan, yang tadi saya bilang, itu harus digantung di kayu salib seluruhnya.
sampai dengan habis tuntas. Kelompok kedua yang berperan aktif selanjutnya dalam hidup yang baru, dalam manusia yang baru. Yang tinggal dari yang lama adalah pengalaman, hasil buah, pengetahuan baik dan jahat. Itu racun yang kemudian terlahir secara hidup dari Adam sejak mulanya. Sejak itu yang berdoa dalam bahasa roh, yang memuji Tuhan dalam roh, orang-orang yang ngalamin kepenuhan di dalam roh, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, jam 1 bangun tiba-tiba berdoa, jam 2 tiba-tiba bangun baca Alkitab, pengen baca Alkitab, terus pengen banyak online, terus pengen nanya sesuatu yang rohani terus kepada hamba Tuhan, kepada kakak rohani, dan pengen ngobrolin tentang hal-hal yang rohani terus. Itu kemudian orang yang kemudian mendapat hikmat roh, membaca firman, menghafal ayat, beriman berdasar firman, memilih pilihan-pilihan yang dari Alkitab, ayat-ayat Alkitab. Kemudian tergerak untuk berdoa, mulai menengking setan. Menyembuhkan orang sakit dengan berdoa. Sakit apa? Tetap sakit atau udah atau akan sembuh, itu nggak peduli, pokoknya praktek gitu ya. Kemudian bernubuat, ngirim-ngirim ayat, ngirim-ngirim ayat lewat WA apa gitu ya. Menyembuhkan orang sakit dengan firman, tergerak oleh belas kasihan, melakukan hal-hal berdasarkan gerakan-gerakan iman, langkah-langkah iman, menangis bagi orang lain ketika berdoa, menangis untuk jiwa-jiwa, memberkati orang yang bersalah, mengampuni dengan cepat orang yang bersalah. Itu adalah kelompok yang masuk ke dalam pikiran-pikiran si manusia baru. Mengerti bedanya ya? Mengerti bedanya ya? Sekarang yang beroperasi lebih banyak yang mana? Itu menentukan kita ngalamin level berikutnya. Pak, saat dibaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, artinya Roh Kudus sudah ada dalam diri orang itu ya Pak? Ya. Oke, dilengkapi dikit ya. Dibaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dah, jangan tambahin. Karena ketika kita mengundang Roh Yesus masuk itu, Roh Tuhan sendiri membawa kepenuhan Bapa dan kepenuhan Roh Kudus ke dalam roh kita. Jiwanya kita aja yang perlu ditolong. Jadi cukup dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dah, jangan tambahin. Oke? Kita ngomongnya gitu. Ya. Kejadian 3 ayat 22. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Jadi kelompok manusia yang kedagingan itu, mereka memiliki pengetahuan tentang baik dan jahat dengan standar yang dari dunia, dengan standar yang bukan dari Tuhan. Itu dari yang justru yang membawa orang itu jauh dari Tuhan. Nah, bayangin itu, kalau hidup dalam jiwa kita terus menerus, itu ada 2 kepribadian. Bayangin, yang satu cinta Tuhan, yang satu lagi benci Tuhan. Pak, masa sih orang itu benci Tuhan, Pak? Ketika kita melakukan apa yang tidak Tuhan anjurkan, yang tidak Tuhan ajarkan, kita akhirnya jadi membenci Tuhan. Daging itu tidak mungkin takluk kepada hukum Allah, nggak mungkin. Jadi ngapain kalau nggak takluk? Benci, nggak suka. Ada kalanya kita nggak suka diatur ya, nggak suka dituntun dalam hukum-hukum gitu, nggak mau, pemberontak itu namanya. Pakai masker, enggak, saya nggak sakit. Pakai masker. Hari ini saya nggak pakai masker karena saya online, nggak di sini nggak ada siapa-siapa juga. Kalau ada 1 orang, saya pakai masker. Mengapa? Saya mesti nurut. Saya mesti memberikan teladan. Saya nurut sama Tuhan. Itu loh. Kalau sama pribadi yang nggak kelihatan aja nurut, kepada pemerintah yang menyenang pedang pun pasti kita nurut. Simpel.
Ya. Nah, inilah yang mesti beroperasi dalam hidup kita sepanjang kita hidup di muka bumi ini. Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, lemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Itu hukum dari kehidupan loh. Hukum kehidupan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Roma 8 ayat 2. Buahnya ini. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan. Jadikan semua itu jadi karakter yang baru ya. Kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kalau bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin belajar tentang bagaimana memunculkan buah roh ini, belajarlah dari 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 8. Belajar, ngalamin yang demikian. Lalu pendukungnya adalah Filipi 4 ayat 8 dan 9 dan Roma 12 ayat 1 sampai 2. Sebagai basic, sebagai dasar. Itu yang alkitabiahnya. Jangan sampai katakan begini dengan mudah. Kan saya udah selamat, beriman aja, beriman. Oke, beriman. Tapi pikiran-pikiranmu perlu ditolong loh. Kok pokoknya beriman aja. Beriman tuh kayak gimana sih? Bagaimana caranya melangkah dalam iman? Kalau ternyata yang kita pilih salah terus. Yang kita pikirkan salah juga, melenceng terus. Jadi yang salahnya siapa? Pikiran-pikiran, jiwa-jiwa itu yang kemudian kita jadinya egosentris terus. Itu yang salah. Yang sejak awal mesti digantung di kayu salib. Itu yang hidupnya adalah buah roh. Yang berdasarkan kristosentrisnya. Mengerti ya? Ini sudah mulai menjawab nih pertanyaan dari Pak Jeff dari Ambon dan Ibu Hester dari Jakarta. Dan tentunya pertanyaan-pertanyaan yang banyak yang serupa yang nanya sama saya. Terutama Pak Daniel Hutomo juga. Nah, ini ya. Berarti buah roh memiliki kedudukan yang tinggi. Iya, harusnya beroperasi penuh sepanjang kita hidup di muka bumi ini. Kalau operasinya itu muncul, buah roh itu latihannya dari 2 Petrus 1, 5 ayat 8. Yang pertama kita mesti punya iman. Iman untuk melangkah dalam iman, kemudian kita mempunyai standar baru berupa kebajikan itu apa sih? Perbuatan baik itu apa sih? Kemudian kita tahu apa itu kebajikan, muncul namanya kemerdekaan dalam akal budi. Kita jadi pilih-pilih hidup, pilih-pilih jalan tuh lebih bijaksana. Mengapa kita bisa punya pilihan yang bijaksana? Karena kita punya pengetahuan. Mengapa kita punya pengetahuan? Kita iman, melangkah dalam iman, kemudian ada hasil dari melangkah itu kemerdekaan dalam akal budi. Barang siapa yang tetap dalam firman-Ku, ia adalah murid-murid-Ku, dan kamu akan tahu kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Itu pengetahuan, memerdekakan kita. Kebenaran yang memerdekakan. Habis pengetahuan dan kebenaran itu kemudian menghidupi kita, muncullah kemudian buah roh. Yang namanya kesalehan, yang namanya kasih, itu muncul dari yang namanya melangkah dalam iman. Berbuatlah sesuatu yang terbaik bagi Tuhan. Di Filipi 4 ayat 8, 21 dan 2. Dan kemudian 2 Petrus 1, 5, 8. Lakukan itu. Nah, boleh tuh nanti rekamannya nanti dilihat lagi hari ini kita ngomongin apa, lihat lagi, ulangi lagi, lihat lagi ayatnya, praktekin lagi, dan jangan lupa, Roh Kudus saya mau dipimpin olehmu seperti ini, saya mau caranya gimana, punya buah. Nah, Roh Kudus yang melatih, masuk ke dalam tahapan demi tahapan yang kemudian kita ngalamin, terjepit, bergumul, seakan-akan, wah, ini saya mesti pilih yang mana nih? Nah, dari pilihan-pilihan yang kita buat, itu kemudian menentukan, oh ini yang kemudian yang mengasihi Tuhan. Ini kemudian yang betul setia sama Tuhan. Ini yang benar-benar mau betul-betul megang tangan Tuhan tuh yang ini. Nah, dari situ kemudian Tuhan mengetahui siapa yang benar-benar mengasihinya.
dari jiwa kita yang memilih dengan bijaksana terus-menerus. Oke, mudah-mudahan jelas ya. Setiap ciptaan baru adalah hamba Allah. Jadi, apa yang Allah atau yang Tuhan katakan, ia pasti nurut. Harus ada perubahan arah hidup dari yang dahulu bersifat kedagingan menjadi manusia rohani. Yang dahulu hidup tanpa arah yang jelas atau sia-sia, sekarang mengalami tujuan yang mulia, mempunyai kodrat ilahi, mempunyai divine purpose. Menjadi pelayan Allah yang maha besar adalah panggilan yang luar biasa tingginya. Ini yang kata Pak Zahroni Setiawan. Mempunyai buah itu yang paling tinggi. Ya, karena kemudian membentuk karakter berpikir kita dan pilihan-pilihan yang kita buat selalu bijaksana. Sejak kegagalan orang Israel untuk dijadikan bangsa imam-imam karena mereka menyembah lembu emas di Gunung Horeb, rencana Allah membuat bangsa imam-imam ditunda hingga penebusan dosa oleh Tuhan Yesus. Sekarang siapa saja yang mau percaya, penebusan ini dipanggil menjadi imamnya. Seorang imam adalah pelayan Allah. Motivasi baru dari hidup manusia baru adalah melayani Allah. Dari Matius 25 kita memperoleh gambaran dari Tuhan Yesus tentang kerajaan sorga, bahwa ia memanggil kita sebagai hamba-hambanya untuk bekerja bagi dia, memperniagakan talentanya. Kalau dahulu pekerjaannya adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya, lalu ia mengutus murid-muridnya menuai di ladang pemberitaan Injil, seperti itulah juga pekerjaan kita sekarang sampai dengan Tuhan datang yang kedua kali. Jadi itu pekerjaan terhormat, beritakan Injil. Beritakan Injil itu memberitakan tentang isi hatinya Tuhan. Kemana-mana bawa hatinya Tuhan. Bukan egosentris lagi. Bukan memenangkan perdebatan. Bukan memenangkan keegoan kita setiap hari. Ya, justru keegoan, harga diri yang terhormatmu itu mesti benar-benar ditanggalkan demi menerima hidupnya Tuhan yang berlimpah-limpah itu. Dia akan lebih banyak ingin bicara kepada banyak orang. Nah, bawa dia kemanapun dia ingin pergi. Itu pekerjaan kita sekarang. Seperti lembu muda yang masuk ke kota Yerusalem. Tuhan Yesus pilih lembu muda yang tidak pernah ngangkat beban. Itu lembu muda disebutkan sebagai Christophorus, pembawa kemuliaan Tuhan. Christophorus. Jadi itu lembu, itu keledai terpikir nggak ya bahwa dia ternyata banyak dihormati orang-orang, banyak orang mengamparkan jubahnya untuk keledai itu jalan. Wah, dia ngerasa terhormat. Banyak orang mungkin menghormati dia, mungkin pikirannya begitu. Tapi tahu nggak sebetulnya yang sedang ia bawa itu siapa? Orang-orang menghormatin Tuhannya. Maka pastikan Bapak Ibu sekalian, kalau engkau dihormati orang, kalau ada orang respect sama engkau karena beritakan Injil, bukan karena engkaunya, tapi karena Tuhannya. Tuhan yang besar itu yang perlu dihormati, betul-betul dihargai keberadaannya, termasuk keberadaannya yang ada di hati kita sekarang. Hormati dia sebagai raja, sebagai Tuhan. Sambut dia ketika dia berkata-kata. Jangan sampai hati kita terbeban ngantuk, Pak. Ngantuk banget, Pak. Aduh, subuh-subuh. Susah. Oh, sambut dia seperti 5 gadis yang bijaksana menyambut. Bangun. Lalu ia siapkan lampunya. Ia penuhkan minyaknya. Minyaknya dibawa penuh loh. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita ini adalah bangsa imam loh. Bangsa imam yang mempunyai kerajaan. Kerajaan apa namanya? Kerajaan imam.
imamat yang rajani. Kita ini bangsa yang kudus, kita ini umat Allah sendiri. Tadinya terpanggilnya kepada orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, orang Yahudi. Nah, orang Israel menolak Mesias. Bahkan mereka menolak Tuhan Allah sendiri. Ketika di padang gurun, mereka menyembah anak lembu emas. Sekarang panggilan ini tertuju kepada siapapun saja yang terpanggil, diundang masuk, kemudian dibenerin dan diberikan kemuliaan. Untuk serupa dengan siapa? Serupa dengan Kristus dan pikiran-pikirannya. Oke. Matius 25 ayat 14, sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Oke, perhatikan ini di ayat Matius 25 ayat 14 ini, 5 talenta, orang diberikan 2 talenta, orang yang diberikan 1 talenta. Mengapa diberikan berbeda? Karena orang-orang mempunyai kesanggupan yang berbeda. Nanti bacanya di 2 Korintus berapa ya? Ini bahan teduh yang tadi saya bahas sepanjang Sabtu, Minggu, dan Senin. Oke. Nanti Bapak dan Ibu sekalian baca di dalam 2 Korintus 1 ayat 21 sampai 22. Di situ jelas sebetulnya. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi. Semua orang yang menerima Yesus dalam hatinya ternyata kepada orang-orang itu, tahu nggak, Allah itu mengurapi kita loh. Allah menjadikan kita sebagai orang yang diurapi. Kristus. Karena dalam diri kita itu ada Kristusnya, ada Roh Tuhan Yesus. Bayangkan ya, Allah itu ternyata mengurapi kita masing-masing. Allah menghargai kita. Allah menghormati kita. Dan terlebih Allah mempercayakan roh anaknya itu hidup di dalam hati kita. Oke, sekarang kalau kita benar-benar menghargai penghormatannya itu, kepercayaannya itu, balaslah dengan hati yang sama. Balaslah dengan penghormatan yang sama. Buat Tuhan yang ada di hati kita itu hidup. Hormati Dia sebagai Tuhan. Hormati bahkan Dia sebagai yang menciptakan segala alam semesta dan isinya. Dan sekarang Dia sedang bergaul dengan engkau. Mengadakan fellowship dengan engkau. Mengadakan persekutuan yang intim denganmu antara roh dengan roh. Pribadi sekali ini. Orang-orang gak ngalamin itu. Mungkin ngalamin sendiri dengan Tuhan sendiri. Tapi persekutuan pribadi dengan Tuhan itu antara kita dengan Tuhan secara pribadi loh. Saudaraku gak bisa dengar khotbah siapapun lalu bilang itu persekutuan saya dengan Tuhan. Enggak begitu. Kita mesti mengalami langsung bagaimana roh Tuhan benar-benar bicara kepada roh kita. Karena kemudian itulah penghormatan yang Allah berikan kepada kita. Entah itu kemudian kita lakukan hal yang tidak bijaksana, kita masih nakal, masih bandel, masih berdosa, masih hidup dalam ketidakkudusan, masih menyia-nyiakan Tuhan dan hidup kita, tapi Tuhan yang di hati kita tetap ingin ngajarin. Kemudian apa yang telah Ia lakukan setelah Ia mengurapi kita? Perhatikan ini 22.
Ini yang membuat saya takjub. Sepanjang 3 hari ini saya takjub. Allah memeteraikan tanda miliknya. Memeteraikan tanda miliknya itu banyak yang ia lakukan. Apa saja yang ia lakukan? Oke. Bentar. Apa yang ia lakukan ketika ia memeteraikan tanda miliknya? Nih. Dia mengambil kita untuk dirinya sendiri. Dia mengambil kita dari kubangan dosa. Allah mengambil kita dari kegelapan di tempat gelap manapun, tempat yang tidak terhormat manapun, kubangan kita manapun, kita yang gak bisa lepas dari itu, dia ngambil loh. Dia ngambil kita untuk dirinya sendiri. Dia adalah Allah yang posesif, Allah yang cemburu, Allah yang ingin berhubungan dekat intim dengan anak-anaknya satu persatu. Dan Allah pula kemudian memberikan kepada kita jaminan, disahkannya lah kita menjadi anak-anaknya, menjadi miliknya dan hanya miliknya saja, dan memberikan kepada kita Roh Kudus di dalam hati kita sebagai tanda keabsahan menjadi miliknya, sebagai tanda komitmen, tanda perjanjian. Dan ini baru sedikit yang saya akan bahas, sedikit. Yang akan saya bahas lebih banyak lagi dari ini. Cuman Anda mesti mengerti. Dia memisahkan kita untuk kita jadi miliknya saja. Dia berikan kepada kita cap, yaitu kasihnya. Tanda kasihnya. Berupa pemberian Roh Kudus. Untuk apa? Dia memberikan Roh Kudus seperti seseorang memberikan kepastian. Seperti orang yang sedang bertunangan. Memberikan cincin kawin. Saya digambarkannya demikian. Maka ketika Paulus menggambarkan kepada orang Yahudi, tahu enggak? Itu orang di luar sana, orang-orang yang di luar Yahudi, aku datang kepada mereka, beritakan Injil, siapa Tuhan, mereka nerima. Tahu nggak, aku dengan cemburu bilang kepada mereka, aku mempertunangkan kamu sebagai mempelai kepada Kristus. Aku cemburu loh, kata Paulus. Mengapa? Bangsanya dan dia sendiri nggak sampai ke situ. Allah yang memberikan kepada kita kepastian, dia mengurapi kita. Dia memberikan kepada kita kepastian oleh Roh Kudus, seperti memberikan kepada perempuan cincin kawin, tanda pasti, tanda jadi, sebagai down payment untuk setiap berkat-berkat yang ada di kemudian. Pertanyaan saya, apakah seseorang bisa menggagalkan itu? Apakah seseorang mau keluar dari itu? Ada yang mau. Ada yang mau ngegagalin. Siapa? Pikiran-pikiran kedagingan yang beroperasi yang belum sempat ditanggalkan oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus sebetulnya diberikan kepada kita untuk memastikan kita semua terbebas dari staf yang pertama tadi, keinginan-keinginan kedagingan itu dan sifat-sifat karakter tabiat lama. Itu baru belum semua. Selama 3 hari ini Tuhan ngomongin banyak.
soal perubahan. Dan Tuhan ngomongin banyak soal bagaimana ia benar-benar melakukan full payment kepada seseorang. Apa yang membuat seseorang itu bisa di full payment oleh Tuhan betul-betul secara fakta? Orang-orang yang ngalamin fellowship dengan Tuhan sungguh-sungguh. Oke, saya bagiin sedikit ya, sedikit, tapi nggak semua, biar penasaran. Saya sebetulnya sebelum ini masuk menjadi bahan perenungan saya pribadi, saya disuruh baca soal cerita Samuel dan Saul. Makanya judul jurnal Sabtu, Minggu, Senin itu adalah tentang Samuel dan Saul. Ada satu keinginan dari orang Israel untuk kemudian mereka ingin raja. Kenapa? Bangsa-bangsa keliling mereka dan kemudian bangsa Amon menyerang bangsa Israel. Mereka melihat ada raja yang memimpin mereka. Mereka protes kepada Samuel. Samuel, pilih kami seorang raja untuk memimpin kami yang kelihatan. Oh, Samuel langsung berduka cita penuh karena dia mengetahui orang Israel menolak Tuhan sebagai raja mereka. Tapi tahu nggak, Tuhan tahu, Tuhan baik, Tuhan tuh mengerti benar kelemahan-kelemahan orang Israel. Ya udah, pilih seorang raja. Nah, kemudian dipilihlah seseorang yang kemudian ditentukan oleh Tuhan dengan pertemuan kepada Samuel. Di antaranya ceritanya tuh ya, ada orang kehilangan keledai namanya Kis. Itu papahnya Saul. Dia nyuruh Saul cariin keledaiku hilang. Oh, Saul ajakin bujangnya. Cari-cari kemana-kemana gitu ya. Di tempat yang berbeda. Samuel dikasih tahu sama Tuhan, nanti akan ada orang yang akan kau pilih jadi raja. Nanti orang itu datang kepadamu. Dia akan cari keledai. Bujangnya tengah jalan bilang gini, Tuanku tahu nggak apa? Kalau orang-orang lagi punya masalah, datang kepada pelihat. Orang yang bisa ngelihat di alam roh. Datang kepada pelihat namanya Samuel. Mau nggak? Ayo, kamu bawa duit nggak? Kan masih dipersembahkan. Ada sikal perak. Oke, yuk. Datanglah ke tempatnya Samuel. Ketika Saul dan bujangnya datang mendekat, Tuhan ngomong kepada Samuel, ini dia orangnya. Nah, ketika datang, di pendopo diajak makan. Gini ya, apa yang sedang kamu cari sudah didapatkan. Oh, padahal belum ketemu. Kata Samuel, apa yang kamu cari sudah didapatkan, sudah diketemukan. Tenang aja, pokoknya kamu makan di sini, aku hidangkan kamu yang terbaik. Besok kamu baru boleh pulang. Samuel sedang mengadakan hubungan dengan Saul. Samuel sedang ingin ngomong banyak tentang firman Tuhan kepada Saul. Dan tahu nggak, besok-besok paginya ketika udah di jamuan makan beres, Saul kemudian disuruh berjalan bersama dengan Samuel. Saul disuruh jalan sendiri, bujangnya suruh pergi duluan. Samuel kemudian ngomong tentang firman Tuhan. Kemudian dia mengambil minyak, kemudian dia mengurapi Saul sebagai raja. Tapi apakah Saul langsung penuh dengan roh saat itu? Enggak. Habis diurapi begitu oleh Samuel, dia memberikan satu instruksi kepada Saul. Begini tandanya kalau ternyata kamu nanti bertemu dengan orang yang sedang akan beribadah, dia akan berikan kepadamu roti. Kamu akan bertemu dengan nabi-nabi yang sedang menyanyi menyembah Tuhan. Nanti kamu akan kepenuhan nabi-nabi di sana. Dan kamu akan begini, kamu akan gini, kamu akan begini. Bapak dan Ibu sekalian, Roh Kudus pun diberikan kepada orang percaya. Allah dan Tuhan Yesus memberikan bukti-bukti konkret. Engkau akan mengalami begini, engkau akan mengalami begitu, engkau akan mengalami begini, engkau akan mengalami begitu. Engkau akan menjumpai situasi begini, suasana begini. Engkau akan menghadapi kondisi begini, engkau menghadapi lingkungan seperti begini. Engkau akan begini dan engkau akan mengalami kepenuhan. Engkau akan mengalami baptisan. Engkau akan mengalami perubahan karakter. Bapak dan Ibu sekalian,
Ketika saya awalnya diomongin sama Tuhan, ngomongin soal Saul dan Samuel, Roh Kudus giring saya ke arah. Tapi apa yang terjadi kepada Saul meleset. Meskipun ia pernah mengalami kepenuhan roh, meleset. Dia gagal tengah jalan. Karena apa? Karena ia membuat ketidaktaatan. Apakah yang diberikannya kepada Saul dari Samuel itu adalah roh yang penuh dengan roh. Allah menyatakan dia, Allah mengurapi dia, Allah memberikan kepada dia penyertaan yang dahsyat, bahkan dia menang perang. Tapi kalau kita tidak menanggapinya dengan bijaksana, sama seperti Saul, kita akan jatuh. Mungkin kita ditujukan begitu banyak hal-hal berupa penggenapan, hal-hal yang indah, janji Tuhan yang digenapi. Tapi kita terus menanggapinya dengan tidak bijaksana, seperti Saul, jatuh. Kepastiannya hilang. Jaminannya hilang. Saya memperingatkan begini Bapak Ibu sekalian karena telah panjang 3 hari ini saya dapat peringatan seperti itu. Di hari seorang menerima darah Yesus, ditebus oleh darah Yesus, di hari itu ia diselamatkan oleh darah Yesus. Ia ditebus dengan darahnya. Dosanya yang besar itu diampuni dengan cara full payment. Dosanya yang besar yang menghalangi dia masuk ke dalam ruang Maha Kudus kepada Allah yang Maha Tinggi dihapuskan, agar ia bisa mengalami persekutuan dengan Kristus di hatinya masing-masing. Di dalam persekutuan dengan Kristus itulah, ini jawabannya buat Pak Jeff dari Ambon. Di dalam persekutuan dengan Kristus itulah seseorang benar-benar dibebaskan ketika ia, Tuhan Yesus, mengajar dan membebaskannya dengan memberi kehidupan melalui rohnya. Sepanjang kita ngalamin persekutuan dengan Tuhan ketika sudah ngalamin lahir baru, kita akan diajari mendengar Tuhan bicara. Ini yang fellowship-nya. Yohanes 12 ayat 46. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal dalam kegelapan. 47. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa menolak aku, ingat Saul pernah menolak Yesus. Pernah menolak firman yang disampaikan oleh Samuel 3 kali. Secara pribadi ngomong kepada Saul nolak. Kalau kita diomongin pribadi oleh Tuhan hari ini, kalau engkau menolak, lihat ini, barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Tuhan datang nyelamatin, Tuhan datang menebus dengan full payment. Tapi ketika ia datang di hati kita sebagai Tuhan yang hendak menyelamatkan secara jiwa, secara nyawa, agar kita bisa memilih, tidak lagi ada pilihan-pilihan pikiran-pikiran kedagingan, hawa nafsu, perbuatan jahat, tapi kita nggak mau. Nanti firman yang jadi hakim di akhir zaman, bukan Tuhan. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku.
Bapak Ibu sekalian, apa yang saya bagikan baru sedikit, belum banyak. Nanti lebih dalam, kalau ada yang mau lebih dalam lagi, nanti ada di close group. Dalam lagi. Ini komplit sekali sebetulnya. Tapi saya nggak akan bagikan secara detail, karena ini berkaitan dengan materi yang saya bahas malam hari ini. Bapak Ibu sekalian, ketika saya selama 3 hari ini konstan mendapatkan ini, wah ternyata sangat serius. Kita mesti betul-betul menghormati Tuhan, perkataannya kita hormati. Setiap apapun yang Ia katakan di dalam persekutuan antara kita dengan Dia secara pribadi, kita mesti benar-benar menghargainya. Perkataannya itu menghidupkan ya. Perkataan itu menghubungkan kita dengan rohnya, unlimited, nggak terbatas. Dan saya ingin semua kita ngalami persekutuan ini. Dia ngomong aja gitu. Dia ngomong, kemudian membuat kita mengalami perubahan hati. Ngalamin pikiran-pikiran yang tidak lagi beroperasi dengan pikiran-pikiran yang egosentrik. Nah, saya mau nanti kita alami itu sepanjang seri mendengarkan suara Tuhan ini. Besok saya akan bahas tentang kepuasan akan jerih payah. Apa dengan kalian terbakati dengan materi ini? Yuk kita mau sekarang ngalamin fellowship dengan Tuhan secara pribadi, sungguh-sungguh dalam apapun saja yang sedang Tuhan bagikan kepada kita, yang Tuhan ajarkan kepada kita. Yuk kita terima dengan hormat. Kita kasihi Dia dengan sungguh-sungguh. Perkataannya itu menyelamatkan kita loh setiap saat, setiap hari, sampai dengan Dia datang yang kedua kali. Misalnya hari ini Dia bilang, ngomongin soal main game, misalnya, ya jangan main game lagi. Kalau Dia udah bilang begitu, mending nurut. Jangan nonton TV lagi, mendingan nurut. Mengapa? Tahu nggak? Apa yang Ia bilang kepada kita secara pribadi itu menyelamatkan kita, menyelamatkan jiwa kita, menyelamatkan pilihan-pilihan kita. Dia memberikan pilihan-pilihan yang membuat kita semakin bijaksana, tumbuh dengan pilihan-pilihan yang tumbuh dengan yang sempurna, menyenangkan Dia. Hari ini, yuk kita diingatkan kembali oleh Tuhan. Ngalamin persekutuan pribadi dengan Tuhan. Kalau engkau ngalamin rema pada malam hari ini lewat online ini, nanti abis ini Tuhan saya mau malam ini kau ngomong lagi secara jelas. Gimana sih Tuhan ngalamin pribadimu itu? Nah Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sekalian nanti habis ini ada waktu luang sampai dengan ya jam 10, jam 9 gitu ya. Nanya sama Tuhan, Tuhan tadi apa yang dibagikan di dalam online tadi? Aku pengen dong hidup seperti apa yang Kau nyatakan kepada dunia Yunus. Di 2 Kor 1:25 itu Tuhan, aku mau. Kalau dia bisa ngalamin apa yang Kau katakan itu hidup, saya juga mau ngalamin. Ya, jadi kita habis ini mau berdoa. Saya mau berdoa secara khusus buat Bapak Ibu sekalian serta saudara-saudariku. Benar-benar kita semua ngalamin Tuhan. Itu yang paling penting. Ngalamin fellowship dengan Tuhan. Itu yang paling penting. Dari situ kita bisa menemukan, oh jalan kita ke sana ya, nggak ke sini. Oh saya ternyata lebih baik diubahnya. Seburuk itukah saya? Tapi Dia tetap setia. Dia tetap ngajarin kita loh. Karena kita sedang menuju kepada arahan pikirannya. Kalau hari ini kita masih ada di tingkat yang segimana gelap pun, ingat loh, Allah Bapa sudah bawa kita dari tempat yang gelap itu masuk ke dalam persekutuan untuk kita bersekutu dengan anaknya. Jadi kita dihormati dan kita sedang diberikan pilihan-pilihan yang terbaik oleh Tuhan yang ada di hati.
Siapkan hati Bapak Ibu sekalian untuk berdoa. Fokus ya. Biarkan Tuhan yang di hati kita, yang sepanjang pertemuan ini mungkin mengingatkan kita, tuh dengerin, tuh bener kan? Nah gitu. Saya berdoa untuk Bapak Ibu sekalian untuk ngalamin hatinya tuh. Tuhan-Mu ya Tuhan, betapa ku rasakan pengampunan-Mu yang ajaib di dalam hidupku. Kini ku nantikan jamahan kuasa-Mu yang memberikan pemulihan dan melegakan jiwaku. Ku merendahkan diri di hadapan-Mu. Engkau tahu Tuhan, betapa aku mengasihi Engkau. Seperti wanita yang mengurapi kedua kakimu dengan minyak narwastu, bukti kasihnya kepadamu, aku pun ingin membalas kasih-Mu. Mari Tuhan, berikanku hati untuk menyembah-Mu selalu. Glory, haleluya. Beriku hati untuk menyembah-Mu, beriku hati untuk mengasihi-Mu, beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau, seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Beriku hati untuk menyembah-Mu, beriku hati untuk mengasihi-Mu, beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau, seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau, seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Yes. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas apa yang Kau berikan itu baik. Kami mengucap syukur kami sekarang diurapi oleh Allah karena kami menerima Engkau. Kami mengucap syukur karena apa yang Kau berikan itu berharga dan menyelamatkan jiwa saya setiap hari. Tuhan, kami menghargai hadirat-Mu di hati kami masing-masing. Engkau adalah Tuhan, Engkau adalah Juru Selamat. Dan mari Tuhan, ubah hati kami oleh apapun yang Kau ucapkan di hati kami masing-masing. Haleluya. Kami semua bersyukur kami diberikan penghormatan ini dari Allah Bapa. Kami dihormati, kami dipilih, kami diambil dari kegelapan dosa, dari ikatan dosa, dari ikatan maut. Kami sekarang masuk menjadi anak Allah. Kami diakuinya sebagai anak, kami diberikan juga Roh Kudus untuk hal-hal yang akan datang. Kami dijamin
kami sekarang mau mengikatkan diri dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian yang mau rindu, engkau ngalamin, betul-betul berfellowship dengan Tuhan sungguh-sungguh dan hidup. Yuk ikuti kata-kata saya. Tuhan Yesus, saya tahu sekarang engkau hidup di hati saya. Saya menghormati-Mu Tuhan. Saya menghormati hadirat-Mu Tuhan. Ampuni saya, selama ini saya kurang sadar akan hal ini. Sekarang saya tahu engkau hidup, engkau ada, engkau penyelamat hidup saya, penyelamat jiwa saya. Engkau selamatkan saya oleh setiap perkataan-perkataan. Mulai detik ini Tuhan, ajarkan aku mendengar Kau bicara. Saya datangnya dari sorga oleh karena Engkau. Saya datangnya dari kerajaan Allah oleh karena hadirnya Engkau. Saya dilahirkan baru oleh karena hadirnya Engkau Tuhan. Dan sekarang saya diberikan kemampuan untuk mendengar Kau bicara. Lepas dari apapun, dari perkataan manusia manapun, dari orang-orang manapun, sekarang saya mau mendengarkan Kau bicara. Secara pribadi, di hati ini, Tuhan berbicara. Tuhan ubahkan hati saya. Saya mau memilih hidup untuk menyenangkan Allah di dalam kehidupan yang Kau berikan kepadaku. Saya mau memilih apa yang baik, yang sedap didengar, yang mulia, yang manis, yang patut dipuji. Saya mau memikirkan apa yang Kau pikirkan, Tuhan. Saya merindukan hadirat. Saya merindukan begitu banyak apa yang ingin Kau katakan. Saya percaya Engkau lebih banyak ingin bicara denganku. Buat roh kami terhubung dengan. Buat rohku terhubung dengan. Kami berterima kasih. Detik ini Kau bicara denganku. Detik ini Kau memenuhi pikiran-pikiranku dengan pikiran-pikiran. Kami dibawa masuk ke dalam hadirat. Terima kasih Tuhan. Sekarang bagian saya. Roh Kudus, materaikan setiap perkataan yang kami katakan ini benar dan tepat. Ikat di dalam hati kami, jiwa kami, nyawa kami, agar kami tetap memilih apa yang Kau pilihkan. Apa yang sedang Kau nyatakan, apa yang sedang Kau dengar, apa yang sedang Kau lakukan. Gerakan itu di dalam hati dan pikiran kami agar kami tetap percaya Tuhan yang sedang bicara. Apapun itu buat kami mendengar, apapun itu buat kami melakukannya, apapun itu buat kami taat kepada Tuhan. Dan hanya kepada Tuhan saja. Roh Kudus, Engkau yang mengurapi kami, bahkan Kau juga berikan pada kami buah. Sekarang biarlah buah roh itu bekerja di dalam hati dan pikiran kami, agar pikiran dan hati kami tetap terpikir dan membuat pola-pola pikiran bahwa kami hanya ingin menyenangkan Allah. Mari Roh Kudus, sepanjang kami hidup di muka bumi ini sampai dengan Tuhan datang yang kedua kali, buat kami ngalamin, buat kami ngalamin Engkau yang hidup, ngalamin Tuhan yang hidup. Haleluya. Haleluya. Kami mengucap syukur. Terima kasih Roh Kudus. Kami mengasihi. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik. Sampai berjumpa kembali nanti jam yang sama hari besok dengan bahasan selanjutnya dalam seri mendengarkan suara Tuhan. Saya Doninus mengucapkan selamat malam.
Tuhan Yesus memberkati.